pastinya podcast ini akan membahas hal menarik, seru, dan bermanfaat. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Puasanya pasti lancar kan? Lancar kan? Tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan, saya Siti Arum Anita Febriani. Di podcast perdana ini, kita akan membahas tips menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Di sini kita bersama narasumber yang sangat hebat dan cantik tentunya. Boleh kenalan dulu Kak Intan? Sebelumnya terima kasih banyak. Halo Healthies. Sebelumnya perkenalkan, aku Dwi Nurita Tiana. Di sini aku selaku pimpinan Region 4 dari KKM Buat Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apalagi di bulan Ramadan kayak gini? Wah, alhamdulillah sehat ya Arum. Walaupun di bulan Ramadan seperti saat ini, tentunya kita juga harus bisa untuk menjaga kesehatan dong, supaya tubuh kita tetap fit dan bisa menjalankan puasa sampai di akhir. Alhamdulillah kalau sehat, dan teman healthy seperti di sana juga sehat-sehat semua. Dan apa perbedaannya sih Kak antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun yang kemarin-kemarin yang Kakak alami? Boleh cerita sedikit? Mungkin untuk perbedaan antara Ramadan yang dulu sama yang sekarang ya mungkin udah kelihatan banget ya, karena tahun 2020 kemarin kita kan sudah dilanda dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, gimana ini tuh benar-benar mengubah dari tatanan kehidupan kita. Salah satunya kan dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Untuk tahun dulu kan mungkin semua kegiatan, baik itu kegiatan Ramadan, tarawih, tadarus, dan kegiatan aktivitas yang menyemarakan di bulan Ramadan kan pasti adanya pembatasan ya. Jadi kita tidak bisa leluasa dalam melaksanakan ibadah, khususnya di tempat-tempat ibadah yang umum, di masjid dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar melaksanakan dengan protokol kesehatan. Nah, kalau sekarang itu kayak lebih enjoy aja gitu sih Arum, karena kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih tenang, dengan lebih leluasa, karena dengan sekarang ini kan lockdown dan juga pembatasan sosial berskala besar kan sudah selesai ya, jadi kita jadi lebih enjoy aja sih buat menjalani Ramadan untuk tahun ini. Nah, ya pasti banyak ya perbedaannya ya Kak, itu yang sangat terasa sekali. Dan mungkin boleh dong Kak diceritakan sedikit perbedaan suasana tahun lalu sama suasana Ramadan tahun ini. Seperti tadi ya yang udah aku bilang, benar-benar kelihatan banget ya signifikannya antara tahun lalu sama tahun sekarang. Kalau tahun lalu kan mungkin orang-orang pada takut ya untuk keluar rumah untuk merayakan Ramadan, entah itu mungkin buka bersama dan lain sebagainya, tuh benar-benar takut, dan banyak juga yang masih pakai masker dan lain sebagainya karena kita juga menghindari dong dengan adanya COVID-19 ya. Nah, tapi untuk sekarang ini kayak lebih ramai gitu ya, lebih meriah juga, karena bisa dibilang COVID-19 kan sudah selesai ya pandeminya. Kita sudah melewati masa-masa kritis itu, sudah melewati masa-masa sulit itu. Jadi untuk sekarang itu jadi lebih bisa enjoy untuk melaksanakan Ramadan, baik itu bersama teman atau juga keluarga. Jadi bisa rame-rame gitu sih. Iya, pasti lebih serunya ini ya. Lebih seru yang tahun ini. Dan apa ada cerita yang tak terlupakan dari Kak Intan tersendiri tentang Ramadan? Untuk cerita yang tak terlupakan di bulan Ramadan ya, untuk yang tahun kemarin sih kayak bener-bener jujur ini sedih banget ya, karena nggak bisa merayakan bener-bener sama teman-teman gitu. Jadi terbatas banget ya, kita mau keluar kayak takut, jadi lebih mengisolasi diri lah ya istilahnya, dan itu bener-bener jadi kayak kita tuh terisolasi, nggak bisa ngapa-ngapain dan bener terbatas sih. Jadi kayak nggak bisa happy aja sih, nggak kayak sekarang. Ya, dan mungkin ada cerita kayak gimana ya Kak, serunya atau mungkin hal lucu yang bikin Kak Intan nggak terlupakan tentang Ramadan, entah tahun kapan itu masa kecilnya Kak Intan yang mungkin hal lucu ya, hal lucu aku pernah sih sekali waktu itu taraweh. Waktu sholat taraweh kan dulu itu aku kayak ikut-ikutan gitu ya di barisan yang paling depan gitu kan, sama ibu-ibu ya, sama ibu-ibu sama nenek-nenek gitu. Nah, waktu itu kan biasanya kan kalau di masjid dekat rumah aku itu kan sholatnya ada 23 rakaat gitu 20 sholat tarawih yang 3-nya itu witir. Nah, waktu itu kan
biasanya waktu setelah 15 hari Ramadan, 15 hari puasa itu kan untuk sholatnya kan ada perbedaannya ya. Iya, Di sholatnya itu, nah waktu itu ada kunut. Oh iya. Waktu di kunut itu aku bener-bener gak tahu kan, aku langsung sujud aja sementara orang-orang itu masih pada berdiri. Nah itu sumpah sih bener-bener malu banget dan bisa dibilang nggak terlupakan sih karena malu banget sih waktu itu. Gitu. Kira-kira umur berapa itu Kak? Waktu itu umur berapa ya? Kalau seingatku SD mau ke SMP sih udah mulai. Oh, udah mulai ada balikan, jadinya kayak malu gitu ya. Udah malu. Kalau mungkin masih umur balita atau 5 tahun. Dan pasti kan kita kayak diliatin orang-orang gitu. Sumpah sih malu banget. Mungkin orang lain nggak lihat tapi ngerasa dilihatin Iya, gitu ya. betul sih. Ya sebenarnya sih aku udah pernah baca di salah satu buku gitu kan. Kalau sebenarnya itu kita nggak perlu untuk benar-benar malu sama orang lain atau salah dalam melakukan sesuatu itu jangan benar-benar takut gitu. Karena sebenarnya itu kita itu bukan point of view atau center dari kehidupan ini. Sebenarnya itu kita kayak nggak penting-penting banget. Iya. Tapi karena kita udah bermindset atau terpasang mindset kalau bahwasanya kita itu bakal diliatin atau gimana, itu kita bakalan benar-benar takut atau benar-benar takut salah gitu. Ya, ada parnonya tersendiri. Itu sangat cerita yang sangat lucu ya dari Kak Intan tersendiri. Untuk kesibukan kali ini kan Kak, dulu kan masih online kan, saat ini udah mulai kuliah, mulai luring semuanya, dan apalagi ini bulan Ramadan juga diselingi oleh kegiatan Kak Intan yang sangat padat karena Kak Intan ini sangat sibuk sekali. Repot gak sih Kak menjalani tugas sebagai mahasiswa dan juga mengikuti organisasi yang Kak Intan ikuti sama Ramadan, kegiatan Ramadan Kak Intan? Oke. Jadi repot apa enggaknya, sibuk apa enggaknya gitu ya. Itu semua itu kayak tergantung dari time management dari diri aku sendiri sih. Kalau aku pribadi sekarang kan aku udah masuk di semester 4 ya, mau semester 5. Dan aku pun mengikuti beberapa organisasi atau KKN internal maupun eksternal. Kalau di internal sendiri aku ada ikut KKN Buat Kampus salah satunya, terus ada Rohis, terus ada BNP, terus di eksternal juga aku ikut salah satu forum, di antaranya forum mahasiswa Bank Semarang. Dan itu gimana supaya nggak terbengkalai gitu ya antara pembagian waktuku antara akademik maupun non akademik, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini, yang dimana pas malamnya kan kita juga harus fokus dalam beribadah. Nah di situ balik lagi ya, gimana caraku untuk bisa tahu gimana skala prioritas. Jadi aku bakal melaksanakan semuanya itu ya sesuai dengan proporsi dan juga tanggung jawab yang ada di diri aku gitu ya. Yang terpenting itu kita nggak mengesampingkan antara satu sama lain. Jadi kita harus tahu gimana saatnya kita mengerjakan antara A, B, C, dan D gitu. Jadi harus menomorsatukan di antaranya belajar ya untuk akademik. Karena kan sekarang aku kuliah itu biasanya tuh bener-bener pagi banget ya, mulai dari jam 7:30 sampai sore. Tapi juga dari kampus kita sendiri kan tergantung dosen juga kan ya. Jadi di situ mungkin terkadang nggak benar-benar full dari pagi sampai sore, tapi mungkin ada beberapa jeda waktunya gitu kan. Tapi untuk organisasi sendiri itu mungkin aku lebih memfokuskan ke weekend gitu. Jadi untuk waktu akademik aku mulai hari efektif antara Senin sampai Jumat. Nah untuk weekendnya mungkin bisa dipakai buat organisasi, entah itu ada rapat organisasi atau ngurusin beberapa proker, persiapan proker dan lain sebagainya gitu sih. Sangat padat sekali, tapi untungnya Kak Intan udah manage waktunya dengan baik ya Kak. Dan semoga juga manage waktu itu gimana ya, kan terkadang kesibukan kita tuh tak terduga gitu. Jadinya mungkin ada kadang-kadang tuh gimana ya, kayak udah dirincikan tapi kadang-kadang ada acara yang tak terduga. Tapi alhamdulillahnya Kak Intan sudah menghandle itu dengan baik. Untuk ke topiknya ini ya Kak, kan ini bulan puasa ya, bulan puasa itu juga melelahkan, apalagi dengan kesibukan Kak Intan yang sangat padat sekali sampai hari Senin sampai weekend. Jadi bagaimana tips menjaga kesehatan saat puasa gini ya Kak?
Kalau tips untuk menjaga kesehatan versi aku ya Haltis. Jadi karena kebetulan nih kita kan anak keperawatan ya di program studi keperawatan Flora, program diploma 3, dimana juga basicnya kita kan belajar segala sesuatu all about health gitu ya, tentang kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu penting banget ya, baik itu di bulan Ramadan ataupun enggak gitu. Ya terutama yang di bulan Ramadan ini, yang dimana kita harus beraktivitas, tetapi gimana supaya tubuh kita itu tetap fit gitu ya. Oh, iya. Jadi dari aku sendiri, aku kayak berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Di antaranya yang pertama itu kita harus bisa untuk menjaga pola makan. Dari pola makan sendiri sebenarnya tuh menurutku hampir sama aja ya antara puasa dan enggak. Kalau nggak puasa kan mungkin dari jumlah intensitas makannya ya. Kalau nggak puasa kan 3 kali, biasanya pagi, siang, sama malam. Tapi kalau puasa mungkin kayak waktunya aja sih dibalik, jadinya kan malam sama pagi ya kan. Mungkin biasanya kalau biasa kan kita lebih banyakin makan itu waktu pagi sampai siang kan, malamnya kita tidur. Tapi kalau puasa ini mungkin kita lebih ke waktu siang itu kita benar-benar nggak makan sama sekali kan, kita lebih fokus ke ibadah, dan malamnya kita bisa bebas atau free buat makan gitu ya. Nah, untuk menjaga, pertama itu menjaga pola makan dan juga nutrisi, harus makan sahur dan juga berbuka. Kenapa aku bilang harus makan sahur, itu kayak bener-bener penting banget sih. Iya, karena kita juga penting ya Kak. Iya, karena dari sahur itu kan benar-benar bakal yang menyimpan cadangan buat energi kita untuk beraktivitas harian kan. Terus yang kedua juga pola tidur. Biasanya kan pas malam kita lebih fokus ke ibadah juga kan. Nah, itu jangan begadang ya teman-teman, karena dari segi kesehatan itu benar-benar gak bagus ya. Jadi untuk pola tidur kita harus teratur, paling enggak ya antara 6-7 jam gitu lah ya, sesuai dengan pola tidur yang normalnya seperti itu. Jangan begadang sekali-kali. Kalau bisa itu kalau tidur jangan main HP. Itu sih biasanya kan kalau kerja sekarang itu sampai begadang sampai jam 1 jam 2 pagi. Iya, bahkan itu nggak ikut sahur, nggak tidur dari malam sampai pagi. Abis sahur tuh baru tidur kan. Iya, gitu juga nggak ada. Alhamdulillah enggak sih Kak. Alhamdulillah ya kalau enggak. Biasanya gitu ya, itu kayak bener-bener harus hindari banget. Karena itu bakalan ngeganggu aktivitas kita di pagi hari, apalagi kalau besoknya kuliah. Nah, fokus juga terganggu, bakalan ngantuk biasanya. Dan pasti fokusnya juga terganggu Iya, karena kurang tidur juga ya Kak. Terus next itu minum air putih yang cukup. Nah, itu juga penting bagi tubuh kita. Karena apa? Biasanya tuh kan kalau puasa itu kan kita kayak tergoda gitu ya. Di jalan-jalan itu banyak yang jualan es gitu ya, warna-warni gitu, es buah yang selalu menarik mata gitu. Pengennya minum gitu ya. Jadi kayak buka puasa itu enggak ngefokusin minum di air putih, tapi minum minuman yang berasa. Ya, yang padahal ya sebenarnya nggak masalah sih ya minum kayak gitu, tapi juga harus tahu porsinya. Jadi sebisa mungkin harus minum air putih yang cukup. Biasanya kan minum air putih yang cukup itu kan sehari itu 8 gelas ya. Iya. Jadi sebisa mungkin itu kita harus benar-benar membuat tubuh kita itu nggak kekurangan air putih. Misal nih kita bisa minum air putih waktu buka puasa, terus nanti setelah sholat isya, sebelum tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Terus selain itu, walaupun di bulan puasa ini jangan lupa juga buat olahraga. Nah, ini penting banget soalnya dari kita sendiri jujur Li, aku juga sebenarnya kadang mager banget sih buat Aku olahraga. pun juga mager kayak gimana ya, udah capek kuliah, puasa juga, jadinya kayak tenaganya hilang. Dan bisa dibilang kayak nggak ada waktunya gitu ya. betul. Mungkin bisa deh disiasati ya Haltis untuk olahraga, mungkin bisa waktu Sabtu sama Minggu kan biasanya libur tuh. Iya. Kita bisa jogging-jogging nih. Kalau di Blora kan biasanya di lapangan kerja sama. Iya, kalau nggak gitu alun-alun sambil cuci mata, cuci mata, ke sawah atau ke takjilnya nih. Biasanya kan pas pagi-pagi itu banyak banget ya. Betul lah. Yang kayak apa namanya jogging terus ada musik juga. Iya. Teman health kalau pagi-pagi olahraga atau itu di tempat keramaian yang dilihat jogernya atau fokus ke olahraganya nih. Malah komen di bawah ya. Jadi olahraga itu sangat penting ya. Ya betul banget. Nah, dari aku itu sih. Nah, itu sangat
membuat gimana ya, dari versi Kak Intan itu juga udah mencukupi kebutuhan nutrisi kita sendiri ya Kak. Tentunya saat bulan puasa gini, apalagi aktivitas dan cuaca saat ini juga tidak menentu, jadinya terkadang dehidrasi itu tidak tertentu gitu ya. Ya tadi kan dehidrasi dengan kita lebih mencukupkan ke minum air putih gitu ya. Karena kan benar-benar dibutuhkan buat ginjal kita juga kan. Ya, terkadang itu kan bisa dilihat juga dari air urin gitu. Kalau benar-benar keruh, itu kan berarti kita minumnya kurang. Dan sebenarnya banyak banget ya kasus terkait remaja yang mungkin udah bisa dibilang hemodialisa atau cuci darah. Karena apa? Karena banyak di antara kasus tersebut itu dia lebih suka untuk mengkonsumsi minum-minuman yang instan atau minum-minuman yang berasa, dan jarang banget buat minum air putih. Padahal minum air putih itu sebenarnya sepenting itu dan sangat itu buat kesehatan. Gitu sih. Mungkin dari Kak Intan tersendiri ya, mungkin ada suplemen atau vitamin tambahan buat menambah agar imun kita lebih terjaga di bulan puasa ini. Oke. Kalau suplemen atau vitamin tambahan, jujur nih aku nggak minum apapun ya, nggak minum sama sekali. Kayak aku tuh lebih tersugesti dan lebih suka untuk makan makanan yang alami. Kayak misalnya untuk memenuhi kebutuhan vitamin, aku lebih suka makan buah-buahan secara langsung daripada minum vitamin. Gitu. Ya aku bener-bener meminimalisir atau mengurangi minum-minuman ya dari bahan kimia. Pasti kan ya, suplemen itu pasti ada unsur kimianya dong. Pasti. Nah makanya itu kayak aku nggak terlalu suka sih, lebih suka yang alami kayak misal buah-buahan ya. Kan banyak banget ya sumber vitamin dari buah-buahan, ada vitamin A, B, C, dan itu kayak di buah-buahan yang enak banget gitu buat dimakan. Lebih suka itu sih. Atau enggak selain buah juga lebih suka makan sayur. Jujur sih kayak aku suka banget makan sayur, karena kalau aku nggak makan sayur beberapa hari pun itu kayak bener-bener ngefek banget di tubuh, Berpengaruh di pencernaan juga ya. terutama yaitu sih dari sistem ekskresi feses itu ya. Jadi lebih susah gitu kalau seandainya itu nggak makan sayur. Tapi kalau buat makan sayur dari kebutuhan seratnya pun bakal tercukupi. Dan lebih seger tentunya, lebih fresh dan seger banget buat kita makan. Jadi kayak nggak harus minum suplemen gitu sih. Alami aja menurutku tubuh itu bakal udah tahu gitu kebutuhannya. Bahkan ketika tubuh itu punya beberapa cadangan yang mungkin terlalu berlebihan, itu bakal dikeluarin dari tubuh. Jadi dia istilahnya itu nggak serakah gitu loh. Iya. Dia bakalan pakai sesuai kebutuhan. Ketika ada kelebihan itu bakalan dikeluarin. Tubuh kita itu sangat pengertian kepada diri. Iya betul. Kan tadi udah Kak Intan jelasin tentang versinya Kak Intan, tips puasa yang gimana, tentang suplemennya. Ternyata Kak Intan nggak pakai suplemen tambahan dari bahan atau obat yang lainnya. Kak Intan lebih suka pakai buah dan vitamin secara alami nih teman-teman. Dan teman-teman healthy di sana, apakah teman-teman itu pakai suplemen vitamin tambahan atau seperti Kak Intan yang pakai secara alami buah dan sayur? Boleh komen ya. Apakah pernah sih Kak Intan itu kepikiran untuk membatalkan puasa atau mokel ya, bahasa versi modelnya mokel? Kan mungkin banyak tuh mungkin teman-teman healthy juga pernah, atau mungkin saya Ya pernah apa enggak? pernah dulu. Jujur pernah di saat waktu SMP ya, bener-bener itu baru kayak masa puber, jadinya kayak mut-mutan gitu. Nah Kak Intan itu sendiri pernah ada kepikiran gak sih dengan kesibukan yang padat, terus dehidrasi mungkin, atau udah lelah, ada kepikiran buat mokel atau udah terlaksana mokel nih? Oke, ngomongin tentang mokel, jujur ini aib ya. Jadi sebenarnya itu terkait dengan dosa dan juga aib itu kan Tuhan sudah menutupi dengan sedemikian rupa, tapi kenapa kita harus menyebarkan? Ternyata saya kolek-kolek sedikit ini aibnya Kak Intan. Oke, ngomongin tentang mokel, alhamdulillah ya aku nggak pernah sama sekali dari dulu sampai juga sekarang. Alhamdulillah, berarti imannya Kak Intan sangat kuat sejak Iya, dini. kenapa? Karena kan kita sebagai perempuan ya, kodratnya kan ada yang namanya menstruasi. Iya. Itu sudah pasti kita bakal bolong ya puasa. Iya.
iya nggak full gitu loh puasanya. Kalau full ya malah jadi tanda tanya dong. Nah, dan kita bakal karena juga kan ya kalau seandainya kita 1 bulan itu full gitu puasa nggak ada bolongnya sama Iya. sekali. Pasti bikin overthinking kok nggak ada bolongnya ini. Kenapa? Apakah aku kurang apa gitu ya? Jadi alhamdulillah aku nggak pernah mokel karena ya dari liburanku itu dari waktu menstruasi itu bener-bener nggak puasa beberapa hari dan itu kayak udah cukup banget. Kalau mungkin seandainya namanya hawa nafsu ya, Iya. itu bisa datang kapan saja dan mungkin terkadang di hawa panas yang kayak gini Iya. terus kadang ada teman-teman yang mungkin Ayo buka aja yuk. Ada yang teman kita ya mungkin ada yang nggak puasa bisa rezeki. terus kita jadi tergoda gitu. Terus sama nggak enak juga kalau enggak. Kadang juga kalau nggak ikut ya, alhamdulillah aku bisa membatasi diri aku sendiri dan juga bisa mengontrol hawa nafsu aku. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum menemukan. Karena juga masih ingat dosa juga. Karena kan juga kita sebagai muslim, semua itu kan juga bakal dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Jadi kayak harus benar-benar berhati-hati, terutama dalam menjalankan segala macam ibadah dan juga sebisa mungkin kita kan harus meminimalisir dan menghindari dosa-dosa yang ada. Salah satunya adalah menghindari Mokel. Wah, Kak Intan ini imannya sangat kuat sekali ya teman Heltis. Gak pernah mokel dari sejak kecil sampai sekarang. Alhamdulillah gak pernah mokel. Patut dicontoh ya teman-teman. Mungkin teman-teman di Heltis pernah mokel apa enggak? Alasannya apa sih pernah mokel itu? Kan terkadang kita kalau mengingat masa lalu juga gitu mungkin lucu ya Kak ya. Betul banget sih. Dan kalau lihat teman-teman kalau mokel juga itu kayak lucu gitu. Dan kan ini udah Kak Intan udah cerita tentang gak pernah mokel karena imannya kuat. Oke. Gimana pendapat tentang orang-orang yang gimana ya mokel atau mungkin imunnya nggak kuat atau tenaganya nggak kuat buat menjalani puasa atau mungkin dia gimana ya Kak? Itu pendapat Kak Intan gimana sih tentang orang-orang kayak yang belum kuat full 1 bulan itu selain libur ya untuk cewek itu mokel. Oke. Pendapat aku terkait orang yang mungkin membatalkan puasa sebelum waktunya gitu ya atau mungkin Iya. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya kan kita sebagai manusia itu kan punya urusan masing-masing, urusan pribadi gitu ya. Kalau seandainya itu sudah menjadi pilihan dia untuk mokel atau lain sebagainya, ya udah itu jadi tanggung jawab pribadi, jadi urusan pribadi. Mungkin kalau aku sebagai temannya nih ya, aku nih temanku mokel, mungkin aku cuma mengingatkan gitu. Sebelum dia melakukan itu, sebisa mungkin aku mengingatkan kebaikan gitu ya sebelum dia melakukan dosa tersebut. Tapi kalau seandainya dia udah nggak bisa untuk dikasih tahu, itu ya udah itu balik lagi ke diri dia. Karena semua itu baik itu dosa ataupun pahala itu kan kita sendiri ya yang menanggung. Dan juga nanti di akhirat juga bakal pertanggungjawaban masing-masing. Yang terpenting itu kita sebagai muslim bisa untuk saling mengingatkan. Tetapi kalau yang kita ingatkan itu nggak mau, ya udah itu di luar dari kendali kita gitu sih. Ya sebagai kita makhluk sosial juga harus saling mengingatkan satu sama lain ya Kak. Nah kita kan udah berbincang-bincang banyak bersama Kak Intan nih. Udah banyak banget informasi dan cerita dari Kak Intan tersendiri yang disampaikan ke saya dan tentunya ke teman-teman Heltis sana. Pesan yang ingin disampaikan Kak Intan kepada Heltis di luar sana yang sedang menjalani puasa dan mungkin sangat sibuk ya Kak, sangat sibuk dengan kesehariannya, apa pesan Kak Intan? Oke, mungkin closing statement ya dari aku. Sebenarnya aku cuma ingin berpesan sih buat teman-teman Heltis yang ada di sana, terutama jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, yaitu dengan menerapkan bagaimana cara untuk pola hidup yang sehat. Selain itu juga tingkatkan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Karena kan kita juga tahu di bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan gitu, berlipat-lipat. Jadi sayang banget kalau kalian nggak berlomba-lomba atau memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Terus selain itu juga jangan lupa untuk belajar ya, walaupun bulan puasa ya mungkin kita kayak males gitu, mager bawaannya pengen rebahan terus. Iya, rebahan. Kita juga
juga harus belajar karena tanggung jawab kita juga, terutama nih khusus buat mahasiswa ya. Apalagi yang mau UTS atau mau UAS, yuk belajar terus. Selain juga belajar akademik, jangan lupa juga untuk mengasah skill-skill yang ada gitu, karena rugi banget sih kalau kuliah kita cuma fokus ke akademik tapi kita nggak mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Banyak banget kok kesempatan dan juga wadah yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan atau mengasah skill, juga menjalin koneksi atau relasi dan lain sebagainya. Jadi itu kayak benar-benar penting banget sih. Jadi hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi pilihlah hidup dengan versi terbaik dari diri kalian sendiri. Karena kita hidup cuma sekali, maka jadilah manusia dengan sebaik-baik dari versi diri kalian sendiri. Mungkin itu saja. Wah, jadinya harus balance ya Kak, antara akademik dan skill, hobi, dan apa sama kehidupan sehari-hari itu harus balance sekali ya. Dan juga puasa itu harus tentunya poin-poin yang tadi Kak Intan sampaikan tadi itu harus benar-benar diikuti ya teman-teman, karena Kak Intan ini sangat mau mungkin kan kita udah banyak banget ya Kak cerita tentang kesibukan Kak Intan juga tadi juga udah memberi nasihat kepada atau pesan kepada teman Helpdesk. Terima kasih ya Kak atas waktu yang telah diberikan, bahkan telah diluangkan dari kesibukan Kak Intan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Intan ini bermanfaat bagi saya tentunya dan teman-teman Helpdesk di luar sana. Terima kasih ya Kak. Dan sekian yang dapat kita sampaikan. See you next video.